Salam damai sertamu. Saat Tuhan memanggil Nabi Amos adalah kira-kira 800 tahun sebelum Masehi, yang berarti 100 tahun setelah Raja Salomo membangun Bait Allah, dan kerajaan Salomo telah terpecah dua menjadi kerajaan Israel di sebelah utara dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan dengan ibu kotanya Yerusalem, di mana saat itu kerajaan Israel masih sangat kaya dan makmur dan lebih besar daripada kerajaan Yehuda, akan tetapi kondisi rakyatnya tidak sebaik kerajaannya. Orang-orang miskin terus bertambah, di mana terjadi hak milik orang kecil dirampas dan kekayaan hanya tertumpuk pada beberapa orang saja dan dinikmati hanya segelintir orang saja, yang menjadi ancaman bagi mereka yang miskin dan papa. Secara tiba-tiba, Allah berteriak melalui Nabi Amos, seorang gembala dari dusun Tekoa yang lokasinya kira-kira 9 km dari Bethlehem. Dalam bacaan pertama ini, Nabi Amos mengingatkan kita akan kelakuan kita yang sering menginjak-injak orang yang berkekurangan dan menumpas orang-orang yang lemah. Di mana sering sekali kita nyaman dan ingin terus seperti yang ada sekarang bila kita berada di atas. Apalagi bila kita merasa menang terus dan kecenderungannya kita akan sangat merasa senang, bahkan sampai-sampai melupakan Tuhan, apalagi perintah-perintahnya. Akan terjadi sebaliknya apabila kita berada di bagian yang miskin dan tertindas, maka kita menjadi tidak nyaman dan sering berdoa menuntut kepada Tuhan atas posisi kita dan berteriak atas ketidakadilan yang kita alami. Dalam hal ini, Nabi Amos mengingatkan kita atas perbuatan-perbuatan yang curang dari kita, bahkan sampai-sampai menolak perintah-perintah Tuhan dengan ucapan di ayat 5, "Bilahkah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilahkah hari sabat-sabat berlalu, supaya kita beroleh menawarkan terigu dengan mengecilkan takaran." Di sini sangat terlihat sekali bahwa kita manusia mementingkan kepentingan sendiri melalui kekuatan uang atau material, walaupun untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, seperti mengurangi takaran dan lain-lain. Bahkan, setelah mendapatkan kekuatan uang tersebut digunakan untuk penindasan sesama, bukannya saling membantu sesama yang membutuhkan. Pada ayat 7, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi tidak akan melupakan segala perbuatan-perbuatan kita, yang menandakan pupusnya harapan kita bahwa Tuhan akan melupakan perbuatan kita yang salah. Yang ada adalah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita bila kita berbalik kepadanya dengan menyesali perbuatan kita dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Paulus juga telah berpesan agar kita saling mendoakan dan bersyukur karena berkenan pada Allah. Dan Allah ingin semua manusia untuk diselamatkan dan mencapai ke surga dan dapat mengetahui kebenaran serta menjunjung tinggi kebenaran itu. Dari sini terlihat bahwasanya Tuhan tidak berkenan kepada manusia-manusia yang menindas manusia lain, karena sang penindas ini tidak akan terselamatkan dan tidak dibenarkan. Yang menjadi menarik dalam perumpamaan Yesus ada bendahara yang tidak jujur dan menghambur-hamburkan uang bosnya dan ketahuan, dan akan dipecat dan disuruh mempertanggungjawab atas kerjaannya atau kelakuannya. Tindakan bendahara ini adalah manipulasi data dan berbuat seolah-olah para penghutang dikurangi hutangannya dengan harapan akan para penghutang akan membalas budi atas pengurangan hutang kepada bendahara, sehingga di kemudian hari bendahara ini dapat hidup atas balas budi tersebut. Apakah kita setuju dengan pemikiran bendahara ini? Apakah bendahara ini sudah benar? Bahkan di ayat 8, perbuatan bendahara ini dipuji oleh tuannya karena telah berbuat cerdik. Apakah kita ikut setuju dengan hal-hal yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini? Apakah tindakan bendahara ini bagaikan Robin Hood di mana merampas si kaya dan memberikan kepada yang miskin atau berkekurangan? Apakah bedanya dengan korupsi yang banyak terjadi di negara kita yang sedang marak dalam pembicaraan, termasuk UU perampasan aset? Kadang-kadang, kita sebagai sesama manusia akan setuju dan mendukung, bahkan akan berbuat sama seperti yang dilakukan oleh bendahara itu. Apakah kita boleh meniru dari bendahara tersebut? Untuk menjawab itu,
marilah kita menelaah dari saran Yesus di ayat 9-13, di mana Yesus berkata, "Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Dengan perkataan ini, Yesus mengingatkan kita akan tujuan akhir kita adalah mencapai kemah abadi atau surga, bukannya kesejahteraan di dunia sementara. Dijelaskan bahwa kita bisa mengalami kesejahteraan di dunia dengan bersahabat dengan mamon, bukan tunduk dan menyembah kepada mamon. Akan tetapi kesejahteraan duniawi ini bukan jaminan sampai ke surga. Dalam penjelasan ini, kita diminta untuk setia dengan harta orang lain, jangan korupsi seperti bendahara yang tidak jujur, sehingga kita akan dipercayakan harta. Ayat 12. Sangat jelaslah di dalam kehidupan kita bila kita mengambil harta orang lain, dan harta itu akan sangat mudah hilang dari kita, yang sering dikatakan bahwa harta tersebut menjadi tidak berkat buat kita, bahkan kadang-kadang kita akan mudah mendapatkan harta dan akan lebih mudah kehilangan harta tersebut. Seperti kita menjadi boros, berfoya-foya, ataupun akibat kita mendapatkan kemalangan, dan Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mamon secara bersama-sama. Dalam perumpamaan ini, kita diingatkan bahwasanya ada hukum duniawi dan hukum Tuhan, di mana bendahara yang tidak jujur ini menjalankan hukum duniawi sepertinya cocok untuk kehidupannya, sedangkan secara hukum Allah, bendahara ini tidak dibenarkan, seperti teguran Nabi Amos dengan menindas tuannya dan tidak ada kejujuran, sehingga akan dipertanyakan, akankah perjalanan hidupnya akan berakhir di kemah abadi. Semoga dengan bacaan minggu ini, kita diingatkan akan tujuan hidup kita untuk berkumpul kembali dengan Bapa di surga. Semoga Tuhan menyertai kita selalu di jalan yang benar. Damai sertamu.